Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus mengenai puluhan warga yang mendatangi rumah Ustadz Yusuf Mansur, sudah terhubung bersama kami jurnalis Kompas TV Eka Marlupi. Eka, apa yang sebenarnya menjadi maksud dan tujuan dari puluhan warga yang mendatangi rumah Ustadz Yusuf Mansur ini? Baik, Ivo. Di mana para warga itu mendatangi rumah Yusuf Mansur ini untuk meminta pertanggungjawabannya terkait investasi yang sudah dilakukan seluruh para warga. Dan juga mereka ini ingin membuktikan omongan Ustadz Yusuf Mansur sendiri terkait bila ingin menyelesaikan permasalahan datang saja ke rumah. Seperti itu, Ivo. Lalu bagaimana respon dari pihak Ustadz Yusuf Mansur melihat kedatangan puluhan warga yang mendatangi rumahnya? Dan kemarin juga kita lihat di sana tidak ada satupun yang mendatangi warga yang menggeruduk rumah dari Ustadz Yusuf Mansur tersebut. Tidak terlihat Ustadz Yusuf Mansur sendiri dan keluarga, berikut juga dari pesantren sendiri. Tidak ada yang terlihat satupun. Seperti itu, Ibu. Sebenarnya ada berapa banyak, Eka, jumlah korban dari investasi yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur ini? Jika dilihat dari korban sendiri, itu berjumlah sekitar 250 orang. Dengan total kerugian itu sekitar 50 miliar, seperti itu. Angka kerugian cukup besar begitu. Apakah angka kerugian ini juga sudah dilaporkan oleh para korban ke pihak kepolisian? Baik, dan di sini juga sudah menjalani proses hukum. Perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah masuk sidang ke-6 di tanggal 12 Juli esok. Dan pidananya telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Namun di Polda Metro Jaya ini dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Seperti itu, Bu. Berarti sudah sampai mana proses hukumnya sekarang, Eka? Sudah masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda. Eka Marlupi melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Halo sahabat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini ada berita breaking news sobat Fakta Bang Pin, yaitu dari Ustadz Yusuf Mansur yang rumahnya digeruduk oleh massa sekitar 250 massa, dan keberadaan Ustadz Yusuf Mansur juga belum diketahui. Seperti kita lansir juga dari Detik News, rumah Yusuf Mansur di Tangerang digeruduk polisi. Polisi digeruduk, polisi tak ada aksi anarkis. Rumah Ustadz Yusuf Mansur di Cipondo, Tangerang digeruduk sejumlah warga pagi tadi. Polisi memastikan tidak ada tindakan anarkis yang terjadi dari peristiwa tersebut. Situasi kondusif, tidak ada anarkis, nggak ada, hanya menyampaikan aspirasi saja, kata Kapolsek Cipondo Kompol Ubaidillah saat dihubungi Senin 20 Juni 2022. Rumah Ustadz Yusuf Mansur digeruduk warga sekitar pukul 9. Aksi protes warga itu berlangsung sekitar 10 menit. Ya, mereka menyampaikan aspirasi, poster, kita mengantisipasi aja jangan sampai ada masalah di wilayah. Gak lama kejadiannya, setelah itu ketemu pengacaranya, terus mereka bergeser. Ubaidillah tidak memperinci soal asal-usul dan alasan warga menggeruduk rumah Yusuf Mansur. Polisi hanya memastikan situasi tetap kondusif dan menyarankan penyelesaian kasus melalui jalur hukum yang disediakan. Ya, dari orang-orang yang merasa, saya juga nggak tahu menyangkut masalah keterkaitan YM sama warga yang dulu pernah berkomunikasi. Intinya untuk wilayah aman, sudah kita dampingi supaya tidak ada masalah yang mengarah ke lain. Kalau menyangkut masalah hukum silakan ke pengadilan, kalau kita di Polsek hanya menjaga wilayah. Dia menambahkan para warga melakukan aksi protes tersebut tidak bisa bertemu dengan Ustadz Yusuf Mansur di lokasi. Belum, Ustadz YM kalau nggak salah ada di luar kota ketemu pengacaranya YM. Terus nggak lama membubarkan diri untuk pulang, kata Ubaidillah. Dan dari akun Instagramnya terpantau memang Ustadz Yusuf Mansur yang biasanya aktif, kini tidak ada aktivitas apapun di akun Instagramnya. Seperti dilansir dari suarasumber.id,
Heboh rumah Ustadz Yusuf Mansur digeruduk massa, netizen mengatakan ngumpet di kolong jamban. Informasinya, massa tersebut berniat menagih hasil investasi batu bara senilai miliaran rupiah kepada sang pendakwa yang juga pebisnis itu. Sayangnya aksi massa menagih hasil investasinya itu berujung sia-sia sebab Ustadz Yusuf Mansur tidak ada di kediamannya. Hingga berita ini diunggah, Ustadz Yusuf Mansur juga belum bisa dihubungi untuk dimintai keterangan terkait insiden tersebut. Unggahan terakhir Ustadz Yusuf Mansur mengunggah video singkat kurang dari 1 menit. Di sana ia mempromosikan sekolah swasta yang kolom komentarnya kini dipenuhi tanda tanya warganet mempertanyakan keberadaan Yusuf Mansur. Sementara itu dari akun Instagram Firda Mansur, nampaknya Firda Mansur sedang menggelar meet and greet untuk fansnya di kota Cirebon dan rencananya nanti akan ke Semarang bersama kedua adik laki-lakinya, Kun Mansur, Hafid, dan Firda Mansur. Mereka bertiga nampaknya juga tidak terpengaruh dengan penggerebekan atau penggerudukan rumah Ustadz Yusuf Mansur oleh warga yang menuntut ganti rugi soal investasinya. Dan hal itu diumumkan di akun Instagramnya. Sementara ini mereka masih berada di Cirebon. Nantinya mereka akan ke Semarang untuk bertemu para fansnya di acara meet and greet untuk di warung Stick and Sick yang memang merupakan salah satu cabang usaha milik Ustadz Yusuf Mansur bersama rekannya. Teman ada di Cirebon, jadi insya Allah besok gue tuh bertiga sama Kun sama Hafiz bakalan ada di warung Stick and Shake Cirebon jam 2 siang. Jadi kalau teman-teman pengen ikutan merapat di sana, datang aja, kita bisa sharing bareng, ngobrol bareng, tanya, foto-foto dan segala macam lah bareng pokoknya di situ. Nanti untuk yang tercepat datang, insya Allah akan ada gratis makan siang juga dari gue pribadi. Dan tanggal 23-nya, which is lusanya, itu ada di Daku Semarang jam 1 siang. Nah buat teman-teman tuh yang ada di Cirebon dan juga Semarang, bisa aja langsung hadir ke sana, nggak usah pakai registrasi, nggak usah daftar segala macam, langsung datang aja di Cirebon besok jam 1 siang di warung Stick and Shake, jam 2 siang, dan yang Semarang itu di Pesantren Tahfiz Darul Quran Semarang sekitar jam 1 siang, tanggal 23 Juni. Oke, see you. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumat istimewa, satu, sholawat diperbanyak. Tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW Nabiyuna, dan terima kasih kita kepada beliau. Yang kedua, baca surah Al-Kahfi. Minimal 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Kemudian incer doa habis asar ke maghrib. Jadi antara asar ke maghrib. Wah itu mustajab benar. Pol. Mari mudah-mudahan manfaatkan. Belum tentu kita ketemu Jumat yang akan datang. Terima kasih.